tuh? Ya tapi kan ya musuhnya juga lumayan juga. Oh iya, Vietnam lumayan. Iya, sampai ada pelanggaran itu kan sebetulnya bukan pelanggaran dulu ya. Apa tuh? Dia mau minta kaos. Oh itu udah bener. Oh jersinya bagus. Rafael Struijk ya, bagus tuh, makanya ditarik. Selamat datang kembali di Tackle Bebas. Ren, terima kasih ya apresiasinya ya. Yuk. Sekarang tuh 5.000 udah gampang. Waduh, 7.000 juga gampang. Gampang. Padahal kemarin kita nazar-nazar ya kalau misalnya 5.000 aja tuh dapat apa gitu. Tapi belum sempet. Iya, tapi belum sempet karena bingung mau nazar apa kan. Akhirnya udah 7.000 terus langganan sekarang. Untung belum nazar kita. Nanti aja kalau Indonesia lolos ke Iya, putaran benar. selanjutnya. Lolos? Bakal knock-out. Lawan Iya. Jepang. Lawan Jepang. Pasti. Nanti ada tutorial cara mengalahkan Jepang ada. Ada. Kita udah menyiapkan tamu Ya, spesial. Ini kursi sosok kosong ini? nih. Sosok ini. Oh, lu sengaja duduk di situ karena ada tamu? Ya kan Iya. ini set-set tamu biasa kita, set tamu. Oh, bener. Jadi kita pengen lihat juga nih ya, ini apakah animo Piala Asia? Iya. Atau karena ada tamu? Atau Iya. kenapa nih alasan Atau kita jangan-jangan konsisten? kamera HP gua. Bisa jadi. Tadinya HP gua ya, Iya, kuning. iya, HP bisa jadi. atau background, ada banyak alasan. Tapi kalau ini gede pasti karena tamunya. wah, Followersnya kan jutaan. Ya kan tamu kita kali ini hartanya kan. juga luar biasa. Benar. Iya. Tapi ya sekarang gini, kita kan bahas yang pasti timnas Indonesia. Pasti. Iya. hari Jadi ini peluangnya seperti kita apa? kemarin belum sempat bahas kenapa kita bisa menang lawan Vietnam. Bener. Ya, kemarin kan baru preview doang. Iya. Walaupun agak lama tapi nggak ada salahnya kalau menang kita ulang-ulang. Benar. Ya kan? Dan kita juga membahas Real Madrid yang menzolimi klub papan bawah. Iya. Wasit-wasit error La Liga terjadi lagi. Nah itu dia, Barcelona wasit ada- La Liga nggak punya etika. Nah, Itu. main 12 orang. Iya, maksud gua kan Iya kan? Almeria peringkat bawah. Becknya sampai bilang kan kok susah banget sih kita menang. Iya, Nggak kayak boleh menang. kita tuh nggak diizinin apa menang di Santiago Bernabeu gitu. Jangan mentang Madrid punya kekuasaan semena-mena sama rakyat kecil. Iya. Iya. Kemarin kan ada apa namanya? Pelatihnya juga diusir gitu. Oh, Iya, kartu merah. kartu merah. Kartu merah. Ampun. Banyak pemain juga ada kartu merah, menit tambahan waktu sampai 11 mah emang langsung kasih 3 poin aja. Iya. Jadi Hati-hati. jadi Almeria kan jadinya rugi dong. Iya. Yang bener aja. Yang bener Rugi aja, dong rugi kita. dong. Aduh, iya, Seru-seru. Liga Inggris seru tuh Liga katanya. Inggris juga. ada, tapi cuma dikit ya. Cuma Iya, karena Liverpool, menang Arsenal. semua. Tapi bantai-bantai juga, ntar kita akan bahas juga. Terus Serie A, karena Dita ini semakin pandit Serie A nih. Serie A dia. Waduh. Dia bikin waduh. podcast sendiri, Serie A bisa deh. Bisa ngomong monolog gua sendiri. Secara wawasan. Tetap nggak ada yang nonton. Tetep. Bisa kan bisa. Cara buat bisa yang nonton ditonton nggak tahu. Betul. Nah itu. Ya udah Langsung kita aja langsung nih. aja kali ya. Kita bahas Indonesia. Tapi gini Pip, karena lu kenal banget nih sama sosok ini kan. Iya. Mungkin dikasih tahu dulu nih. Ini Profilnya sosoknya gimana. singkat Profilnya deh. singkat aja. Kenapa kita undang dia? Karena Beliau. kalau secara kualitas pemahaman sepak bola itu udah sejajar Papi Ropan, Nah, Bung Toel. Bung Toel. Secara senior, bahkan jurnalis dia senior dia, lebih senior. Lebih lagi. senior beliau nih? Nah, dia di GBK peletakan batu pertama datang. Ngapain tuh? Ngambil batu kedua. Tukang dong, tukang. simbolis maksudnya. Oh. Nemenin. Kirain tukang. Ya, dan secara nutrisi dia lebih paham lagi tentang bagaimana sebenarnya nutrisi yang baik untuk orang Asia. Oh. Bagaimana caranya biar Asia nggak digempur oleh orang Eropa. Ahli gizi. Ahli gizi. juga. Nutrisi. Nutrisi. Bukan cuma nutrisi burung ya tapi. Oh. Tapi gimana? Masih gini, Ini kita request, kita kan membutuhkan kalau kita undang Aun, kita undang Labib, taktikalnya gimana taktikal Oh, nih? taktikal Kewasan apalagi, taktik. apalagi sebelum Catenaccio ada, Iya. sebelum gegen pressing muncul, Iya. dialah orang yang bilang pemain bola kayaknya harusnya 11 deh. Wow, mencetuskan. Tadi kan 20 ada. Tapi lima dia kita. waktu ditemukan tuh 9. Dia bilang 11 aja. Iya, Jadi yang- pasti beliau tahu alasan yang ntar kita bisa tanya ya. Dia tuh yang mengusung ide, iya Iya. 11 main bola di rumput, Iya. gawang harusnya 2 meter. Aturan offset juga katanya beliau ya. Bareng Wenger kalau itu. Oh, bareng Pas sama Wenger dia menerapkan aturan offset. Gila. Sama back pass kiper ditangkap itu kan awal Iya. ya apa ya sempat keco sama presiden Nggak FIFA. boleh, ya. Dia paling bersuara kayak Ih, nggak boleh dong nanti ngulur-ngulur waktu. Respect. Dan ini satu lagi terakhir gue penasaran nih ya.
Satu lagi penasaran. Kita kan mau bahas sepak bola Indonesia. Iya. Timnas gitu Iya. kan, secara histeris nih. Nah ini hubungannya apa sama sepak bola Indonesia nih, beliau ini? Hubungan sama siapa? Maksudnya dia lekat banget gitu. Lah, iyalah dia kan Akrab sama nasionalis. ketua PSSI gue denger kan, Iya, dari itu masa ke masa. Dari masa ke masa. Dari Nurdin Halid. Sempet dulu. Sahabatan. Oh ketika Nurdin lagi itu Iya, dia sempat betul. bantuin Pokoknya lah. konsultan yang ketika mengubah PSSI ke arah yang lebih benar, ide-ide Ih, ini. ini dia. Sama STY berarti gini banget juga. Wah, Sama JJ-nya, JJ. Bener, karena waktu itu pernah COD gingseng. Soalnya kita panggil nih. Langsung nih request kan juga banyak. Oh, di YouTube iya. gua banyak. Oh, ada di YouTube lu. Bawa ke tackle bebas dong, Bang. Nah, langsung aja. Langsung dia beri sambutan yang meriah untuk Bung Dirman. Sini, Wah, masuknya entrance begitu. Luar biasa. Mana ini ya? Nyari Ini apa tuh? Perang Vietnam. Berubah. Berubah dari Soalnya masih melekat itu pelanggaran si Jordi Ahmad itu. Oh, iya. Ahmad. Ya, Jordi Ahmad. Nggak punya Jordi etika. Ahmad. Oh, nggak punya etika. Ngeri. Sampai berdarah ya. Vietnam ya maksudnya. Allah, Vietnam yang Jadi Bung Dirman mau nyari pemain Vietnam maksudnya? itu dia lah yang perang Vietnam juga kita kayak Oh, perang Vietnam. Udah bawa-bawa perang Vietnam. Ada Rambo dong nanti, ada Rambo. Selamat datang Bung Dirman. Ini. Enggak tadi kalau nggak salah sebenarnya ada jadwal yang bentrok juga tadi kan ya sebenarnya kan. Iya. Tapi memilih datang ke kesini. sini. datang ke sini saya pilih ke tackle bebas lah. Padahal ada Bentroknya sama apa? apa bentroknya? Agenda apa lain? Ada agenda sama juga untuk komentar-komentar bola tapi di komunitas buruh. Pengen masalah bola dia lebih kurang tahu. Iya. Burung kan Liverpool burung. Spurs juga. Mana ya? Norwich burung. Oh, Norwich dia. Iya. Garuda, Bro. Garuda burung. Garuda. Iya. Jadi semuanya tuh pasti ada unsur-unsur sepak bolanya. Iya. Nah, ini yang seru lagi gua waktu itu kan nge-tweet kayak ternyata ini gue nggak nyangka loh, tweet gue banyak yang bales, banyak yang respon. Ternyata gue masih punya nikmat yang dikasih sama Tuhan, yaitu nonton bola bareng orang tua. Iya, gue juga Bareng ngerasain bapak. tuh. Iya, seneng banget. Jerry komen, gue bisa gak ya? Ngobrol dulu aja, ngobrol ya. Iya, ngobrol dulu aja. Lu nonton berdua gua apa? Gua ajak bokap gua. Jadi menginspirasi. Paling-paling dibilangin bokap berisik lu. Lucu banget. Lucu banget. Itu sebuah kenikmatan, Beb. Iya. Lu harus privilege. ini, Iya. Privilege. Karena balas-balasannya ada yang bilang, sama bang, gue juga terakhir nonton, tapi pas 2010, sekarang udah nggak bisa. Sedih banget tuh kayak gitu-gitu. sedih. Sekarang masih bisa, ada yang udah nggak ada. Udah nggak ada Lama. bokapnya. Gua terakhir 2006 gua Piala Dunia gua nonton bareng gua tuh. Zidane, Brasil sama Zidane. Belanda. Oh, Brasil Belanda. Dia sukanya gitu gua nonton bareng. Lu? Gua sih sering kalau misalnya gua pulang ke Palembang pasti nonton. Nonton bola. Pasti gua sempetin karena itu tuh kayak ya tadi bener nikmat yang privilege yang diberikan Tuhan gitu. Gitu. Tapi kan bedanya lu Pip ya, gua ngeliat lu saling ini juga mengomentari taktik. Cara main, itu yang jarang. Kalau nonton doang mah mungkin banyak juga nih. Strategi. Tapi punya bokap yang juga bisa membahas analisis, itu yang susah. Gue sih ngelihat ada juga di channel YouTube-nya Afif ya, ngobrol ngomongin Jepang, Vietnam, keren banget strategi-strateginya lebih ke anarkis ya. Tapi kita Vietnam dulu deh, kita Vietnam dulu. Pendekatannya, ya. Kita Vietnam. Nonton bareng sama Bung Dirman? Nonton. Gimana tuh? Itu ya Bung Dirman aja ngelihatnya gimana nih, Indonesia kan menang lawan Vietnam, akhirnya dia punya 3 poin di Piala Asia. Ya, dan lawan Vietnam itu gimana tuh ngeliatnya Indonesia dapat 3 poin lawan Vietnam tuh? Lawan Vietnam itu sudah terbaik dia main di Qatar. Di Piala Asia. Jadi babak pertama pertahanan juga oke, serangan Iya, juga solid. oke. Jordi Ahmad tadi ya. Ya Jordi Ahmad itu. Clean sheet, seperti yang lu prediksiin, Dit. Bagus, Ya, kan udah pertahanannya bagus, serangannya bagus. Ya, Tapi gitu cuma kan. 1 gol. Kalau serangannya bagus gimana tuh? Ya tapi kan ya musuhnya juga kan lumayan juga. Oh iya, Ya. Vietnam lumayan. Iya, sampai ada pelanggaran itu kan sebetulnya bukan pelanggaran dulu ya. Apa tuh? Dia mau minta kaos. Oh itu udah bener. Oh, jersinya bagus. Rafael Strike ya, bagus tuh. Makanya ditarik.
minta. Menitnya belum habis ya udah lalu pelanggaran. Iya, karena jersey Vietnam kayak jersey poli doang gitu biasa aja. Kemudian. Oh itu Narik minta kaos. Minta kaos itu. Terciptalah pelanggaran. Terciptalah pelanggaran. Kan biasanya kan kalau bikin penalti kan tackle ya. Tackle kenapa narik. Bagus Cuma nih. nariknya kekencengan terus sampai muter gitu. Iya. Pengen banget tuh Pengen kayaknya. banget kaos ini. Bagus tapi memang. Tapi Bung Dirman ya kalau ngelihat sebenarnya sebelum pertandingan nih udah menduga belum Indonesia akan ngalahin Vietnam? Prediksi saya sih sudah. Prediksi, Udah. prediksi. Prediksi saya udah menduga. Menang lah sama Vietnam. Banyak Kalau yang tipe nanya tuh permainan. ke rumah ke Bung Dirman, gimana nih prediksi? Gua mau masang nih gitu. Iya, banyak. Banyak. Kayak ngeliat setan. Iya, minta ada prediksi datang. Ngantri katanya ke rumah Apip. Ngantri. Ya bener dah. Yang patut acungin jempol juga Asnawi dalam tendangan. Tenang ya, Itu tenang. keras ya, tenang, terkecok, kiper, melambung, susah dijangkau lah itu. Iya. Padahal Kita tadinya deg-degan ya. Itu takutnya deg-degan. Mental kurang kan bisa ngawur ya. iya, kalau ngawur kenapa tuh? Oh, bisa hilang ya hancur udahlah. Itu penalti. Tapi penalti satu-satunya poin buat kita. iya, tapi itu kemarin itu yang kayaknya mau ngambil tuh Rafael Struijk. Kan Iya, sempat dijatuhin. ya dijatuhin. Jadi tiba-tiba Asnawi yang mau ngambil tanggung jawab ini sebagai kapten pula kan gitu. Dan Vietnam akhirnya nggak lolos nih Bung Dirman. Gimana tuh? Azab kah atau apa kah? Iya. Biasanya kan Vietnam suka Iya, mainnya kasar. Iya. Banyak kasar. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran ya. Yang si Witan ya di selepet. Iya. Witan Witan. diselepas, si Marcelino juga di tackling ya kan. Oh, yang lari sendiri itu yang menit akhir. Itu keren sih. menit terakhir itu keren tuh, kelas itu Marcelino. Iya. Itu keren. Ya. Tapi Vietnam sebenarnya nih udah sejajar gak sih sama Indonesia kalau Bung Sebenarnya Dirman secara ngeliatnya? Secara kualitas, secara respon. teknis ya sudah. Sudah lah, sudah. Akan tetapi apa namanya itu ya? Ketinggalan teknis. Ketinggalan dari telat merespon. Iya, karena apa? Di babak pertama udah keserang dulu. Iya, tapi babak kedua tuh baru dia hantam. gitu. Cuma pertahanannya itu tadi lah. Bagus Iya. ya. Bagus. Tapi kalau ngeliat di Piala Asia kan Vietnam sama Malaysia kan nggak lolos tuh ya. Ya, udah lolos. dipastikan nggak lolos. Indonesia masih punya kesempatan nih kalau Bareng dibilang Thailand. bareng Thailand kayak gitu. Berarti secara nggak langsung Indonesia udah jauh gak tuh di atas Malaysia sama Vietnam. Oh jauh. Udah jauh sekarang. Sudah. Walaupun menang tipis doang. Iya. Apalagi Malaysia, gimana kalau sama Malaysia? Itu mah udah di bawah aja. Nah, di bawah aja. Malaysia nih ya, ini aja dibantai nih. Saya bawa kayak kaosnya kan waktu di AFF. Iya. Tapi nih, maksudnya kalau misalnya kita lihat ya secara penampilan kan main pressing. Ya ada cenderung man to man juga Man to gitu man, kan. benar. Iya kan, dan emang dari awal kayak gitu. Sebenarnya gue waktu lihat susunan pemain, gue bertanya-tanya sih sebenarnya. Maksudnya Nggak ada striker nggak ada murni. Dendi, nggak Iya. ada Dimas Derajat, nggak ada Ramadan Sananta, nggak dibawa. Jadi cuma strike doang dan sisanya ya maksudnya bukan striker murni banget gitu yang lu lebih bilang. fluid sih sebenarnya di pertandingan itu mainnya lebih fluid, lebih cair. Iya, Jadi iya, semua lebih bisa cair. bisa Benar. ngisi, Bisa ngisi, bisa nahan bola. Iya. Itu sih yang penting kemarin yang mungkin dicanangkan oleh STY gitu. Ya, sebenarnya gue juga mikir kan akhirnya yang masuk si Hoki Caraka kan. Dia juga tipenya kan yang bisa masih buka ruang, bawa bola gitu. Jadi kayaknya emang saya demen yang bukan focal point number 9 gitu kali ya. Tapi Maksudnya Hoki- emang Tapi tipenya nggak terlalu lagi nggak terlalu tuh. Tapi Gua bagus, melihatnya Pip. tuh. Nggak, tapi Kayak cara mainnya kontrolnya gitu. juga bagus loh. Tipenya, Pip. Maksud gue tipe STY jangan-jangan memang tipe yang Nah, buka ruang di bawa depan bola. sih Gimana? kalau menurutku udah bagus kayak strike atau hoki kayak melebar-melebar Iya. gitu. Cuma emang kekurangannya kalau fisik ya, maksudnya fisik Asia lah, fisik Kalah, Indonesia gitu. Emang harusnya tuh ada ketika udah di depan ada beberapa pemain support. Ini Iya, kan kayak gelandangnya ternyata belum ke depan, belum apa. Jadi Iya. dia kayak kerja sendiri pas udah sampai depan. Nah itulah, ya ada kekurangan ke situ. Ada gelandang kurang support. Iya, di tengahnya kadang-kadang kosong, jadi ya aduh kurang lah kayak gitu. Kalau Indonesia gimana? Betul, Indonesia betul. aman. Indonesia nggak ada kekurangan atau Iya itu Bung Dirman dia masih- Indonesia. Oh itu Indonesia Iya, justru. Indonesia. Ya kan Kadang-kadang Hoki kurang beberapa support. kali juga maksain ke shoot, Maksain ke shoot, tapi juga shootnya juga, lemah iya, atau kemana-mana ataupun gitu. ketinggian. Emang Iya. apa ya kurang tenang, terlalu terburu-buru. Padahal mungkin kita bisa lebih dari 1-0 kemarin. Aduh, iya. Dan yang Witan
Witan terakhir tuh yang kipernya udah maju. Itu nggak di shoot aja, padahal kan kita udah unggul. Mau masuk atau enggak juga tetap menang gitu. Kenapa nggak coba spekulasi? Keberuntungan untuk nge-shoot. Itu kenapa kira-kira Witan, Om? Ya Witan menurut dia itu sudah, kalau gua tembak aja lah sudah. Iya, harusnya dia salah. salah lah. Iya. Berarti secara pikiran kan udah lari dari belakang ke tengah, pengennya mah nge-shoot. Tapi gara-gara capek. jadi bingung. Mau nendang deh. Tapi ini juga yang menarik juga ya. Sebenarnya kan kemarin Marcelino masih memikat juga mainnya kan. Walaupun sebelum Piala Asia tuh banyak diserang, Bung, gara-gara makan mie instan, ya kan. Mie instan jadinya nggak bagus gitu mainnya. Ternyata tetap bagus. Nah, Abi tadi bilang, Bung nih sebagai ahli nutrisi juga, ahli gizi, ya kan? Sebenarnya nggak apa-apa kan makan mie instan? Untuk seorang atlet. Untuk orang sebenarnya nih. Apakah kebugarannya bakal berpengaruh penampilannya? Jangan terus-terusan makan mie instan. Jangan dikonsumsi secara terus-menerus. Kenapa selingan aja. Itu kan susah untuk dicerna ya kan. Ketika mau main masih ada mie-nya mie. Maksudnya kalau mau makan mie boleh, cuman jangan sebelum main. Tapi kalau sebelum-sebelumnya boleh? Boleh lah, tapi jangan keseringan lah. Lambungnya rusak nanti. Atlet nggak boleh sampai fisiknya sampai rusak begitu. Jangan terlalu banyak. Karena ini takut usus ini ya. Usus karena pencernaan instan itu susah sampai 3 hari. Lengket. Apalagi mau main bisa muntah Indomie. Tiba-tiba ada kan di lapangan. Kecuali ada kosan akhir bulan misalnya. BA Ananing gue nggak bisa makan nih, tolong dong. Nah, itu cerita kita. Jangan bocorin. Cerita teman saya itu, jangan dibocorin. Watch and learn, diam-diam watch and learn. Iya. Mak dari tadi ternyata. Itu Vietnam ya. Jadi Vietnam dipastikan tersingkir ya? Dipastikan sudah tersingkir karena secara head to head dia nggak bisa ngegeser Indonesia, walaupun Indonesia nanti kalah lawan Jepang dan dengan skor berapapun kalah head to head. Indonesia. Iya. Tapi gini, Irak lawan Jepang, menang Irak. Kaget nggak tuh? Bung Dirman kaget juga nggak? Jepang dikalahin Irak loh. Jepang tuh secara peringkat kan udah levelnya dunia. Jerman, Spanyol tumbang, kalahnya sama Irak. Iya kaget, cuman sekarang Irak kan sudah luar biasa di dalam pembenahan sepak bola. Ngeri. Semua Irak. Semua di liga-liga dia. Liga, nonton Liga Irak. Nonton Liga Irak. Iya. Pasti hafal semua nama pemainnya tuh ya. Apa itu pengaruh Amerika Serikat? Kaget. Masih balas bola. Luar biasa sekarang Irak. Jangan dianggap sepele. Bagus. Irak terakhir juara 2007 di Indonesia. Iya, Yunus Mahmud tuh. Jadi salah satu kekuatan juga nih sekarang nih. Iya. Ini juga Irak salah satu kekuatan. Dan nanti berarti kita bakal ngelawan Jepang di laga terakhir. Nah, Jepang wajib menang karena kalaupun runner up kita tuh bakal ngelawan juara grupnya dari Korea. Jadi mungkin bisa menghindari, dia pengen nyetak gol sebanyak-banyaknya biar ngehindarin lawan Korea mungkin Pip gitu. Bisa. Tapi sebenarnya berarti Irak tuh 6 poin ya? Udah pasti juara grup nggak ya? Kalau misalnya dia kan head to head lawan Jepang bisa. Hitungnya head to head dulu. Juara ya, berarti. Iya. Hitungnya head to head. Mungkin sih nggak tahu nih, nanti lihat di correct me if I'm wrong, head to head dulu atau selisih gol. Iya. Jadi Irak udah 6, Jepang baru 3. Nah paling nggak tapi pasti Jepang yang memastikan dengan semangat dan cetak gol sebanyak-banyaknya. Irak imbang aja juara grup. Oh iya. Irak. Lawan Vietnam. Yang udah nggak lolos. Iya. Nah Indonesia lawan Jepang. Gimana nih Om? Ya meskipun dengan kondisi draw aja kan Jepang pasti kan udah masuk, tapi tadi kan supaya menangkan banyak-banyak. Tapi kan bola bunda. Iya. Jadi secara teknis memang Jepang di atas. Tapi Indonesia punya peluang ini. Punya peluang, kenapa? Harus genjot semangatnya, Semangat apa tuh? Karena apa kita harus bersemangat? Semangat mau lawan Jepang. Kenapa? Karena ingat bahwa dulu kita pernah dijajah sama Jepang. Jadi kita balas sekarang dengan sepak bolanya. Dulu kakek nenek kita yang dijajah ya. Dijajah, kita dibunuh, sekarang lu gua bunuh. Cucunya sekarang yang sekarang cucu yang pasti dibunuh lewat sepak bola kan. Dibunuh harapannya. Kenapa jadi bunuh? Itu tuh memicu semangat ataupun
kerja keras gitu, tidak akan mengenal capek. Ya, berarti kan emang Jepang tuh banyak pemain-pemain yang dari Eropa, maksudnya Liga Inggris Liga banyak. Inggris, masuk Liga Bundesliga Jerman, juga ya. ada di Iya, situ. iya. Mungkin secara teknik atau kualitas Jepang memang di atas Indonesia. Cuma, Jauh lah. Ya jauh lah di atas Indonesia. Cuma gitu, ada gak cara-cara untuk mengalahkan teknis tersebut dengan hal-hal lain? Karena kalau adu teknik kan kita kalah nih. Mentalitas, Iya. pengalaman kalah. Tapi ada nggak kira-kira strategi apa nih, Bung? Untuk jaga fisik, Wih, Nah, jaga fisik dulu nih berarti. Fisik, dari fisik. Belum taktik ya? Belum taktik. Iya. Sintayong. dulu. Iya. jaga fisik kalau secara spontanitas kan nggak mungkin akan terbentuk ya. Iya. Udah mepet ya. Bertahap-tahap. Harus sudah mepet. Sudah mepet. Belum sempet. Tinggal hitungan hari kan. Cara tradisional aja. Di lapangan kita kumpulin, suruh nangkap babi lari. Babi lari. Enggak, siapa yang lepas Om babi di situ? Ada banyak Di Qatar nggak ada Qatar. Qatar nggak boleh. Nggak boleh babi Om. Nggak boleh Qatar. Nggak ada. Nggak boleh. Qatar haram. Al haram. Kenceng-kenceng dulu lah nih. Spontanitas tuh. Kenapa Bang? Secara nutrisi nggak ada nutrisi yang secepat itu untuk mengembangkan fisik yang bagus. Jadi Bagus. ngejar babi aja. Jadi Marcelino, Jordi Amet itu semua ya. Kumpulin, lepasin babi. Jadi kalau bisa nangkap babi ibaratnya gitu ya. Apalagi nangkap mitoma. Nah, Ibaratnya begitu. Kubo juga. Babi aja kena. Iya. Endo bingung Endo. Kubo. Kenapa babi Terus lu pilihan? kebayang tim-tim luar kan latihan fisik tuh lari belakang ada parasut. Ya, ban. Atau ditarik. Kita babi hutan. Bawa tombak ya. Ya apokalips. Nggak, maksudnya itu make sense, tapi ini kan di Qatar ya. Jadi nggak masuk akal. Kan raja-raja Qatar tuh kayaknya tiger gitu, macan. Peliharanya tuh singa. Jaguar. Jaguar. Banyak kali ya. Citah kali Om, ngejar Kalau citah. Citah kan, Iya. Dilepas citah. Citah. Nah, itu lebih bagus. Lebih bagus kalau citah ya. Gigit. Iya, Mati ntar. Marcelino bolong kakinya ntar digigit. Gimana? Kalau dikejar cita. Cita-citata kan. Selain fisik Itu deh, baru Om. fisik, fisik, Pip. ya. Jangan salah lu, Pip. Sekarang Itu baru tekniknya fisik. kan. Teknik. Sama mental. Teknik. Teknis sama mental. Teknik Teknik dulu. sama mental. Teknik dulu deh. Nah, tekniknya kan yang sudah diterapkan kemarin melawan Sintayong. Vietnam itu Vietnam. cukup bagus. Bagus. Pertahanan, Disiplin. Karena clean sheet ya, nggak Iya. kebobolan Nggak kita. nggak kebobolan dan memang bagus lah itu sama aduh benar-benar. Kemudian satu persatu tempel terus gitu. Oh, man to man. Man to man. Kayak kemarin, kayak kemarin. Kayak kemarin. Perlu fisik kan, sama mental itu memang harusnya fisik gitu. Terus apa ini? Gelandang ketika nyerang itu tengahnya harus kita isi gitu loh. Oh, Masih jangan sering kosong. Diisi pakai apa tuh Om? Diisi pakai Udah ketawa duluan. Gue penasaran man to man marking kan udah biasa dilakukan di sepak bola, Iya. maksudnya di lapangan itu. Jangan-jangan ada man to man marking di tempat lain nggak? Iya, jaga satu orang. Jaga satu orangnya tuh. aja kalau memang itu sampai keluar dia aja tuh tangan juga Kalau dia mau ke toilet, tempel. Pepet terus. Pepet kesel, merasa kesel, emosi ngeganggu. Jadi ibaratnya kalau jeda babak pertama tuh, ya kan biasanya masuk ke ruang ganti masing-masing. Ini jangan. Masuk tempel Jepang terus. Kan bingung Jepang kok. Gue ditempel sampai Sih, itu tempat lu dong. Main jadi nggak konsen. Oh, emosinya di gitu. Mau masuk lapangan kan jejer tuh. Iya, Yang jajan. baru nih fair play, Aku dua fair yang play, bawa ya. anak. Foto juga. Plototin. Wah, itu udah masuk ke mental tuh. Udah masuk ke Oh, mental. dari awal. Ngomong soal mental. Jepang kan kayak Melototin, "Ih, si ya." Jang." Gitu, dia marah-marah. Jepang kan nggak bisa melotot kan Om? Lu foto tuh. Sampai dia melotot. Iya. Bahkan sebelum Jepang turun dari bis juga katanya. Udah diancam aja lu. Nah. Bunuh. Bunuh mentalnya. Iya, bunuh harapan lolos. Iya. Itu hal yang memicu kita untuk semangat sehingga fisik pun misalnya 70% bisa jadi 90% karena apa? Emosi itu. Ya karena gitu ya, kalau mental kena tuh fisik kekuras tuh. Iya, kekuras setelah nanti habis tanding baru berasa. Kalau waktu itu kita di lapangan enggak juga.
bagus, bagus. Tapi kan kenyataannya tanamkan itu. Biasanya Pedri aja lah pemain bola Barcelona. Iya. Pedri, Gavi itu di menit 70 aja udah diganti. Capek. Itu aja Eropa tuh. Ya apalagi Asia emang kuat 70 menit. Gak boleh nyerah, harus gitu tadi makanya latihan sama Babi. Sama cita-cita. Tapi ada minuman-minuman khusus nggak? Makanan biar lebih ini staminanya kuat gitu. Kalau Indomie kan sebagai Tapi kan Indomie nggak boleh. sering. Ya kalau minuman khusus apa dan sebagainya, udahlah vitamin yang cukup, yang kuat, gitu, yang istirahat tepat. cukup. Iya, itu stamina perlu Kondisi. dijaga. Untuk khusus mah nggak ada Ginseng lah. apa? Ginseng ya, nggak usah lah. Nggak usah. Bung, tapi kita penasaran nih ya, kalau misalnya kita kemarin udah satu-satu, tapi belum dengar Bung Dirman. Kalau misalnya Bung Dirman diberi kesempatan untuk ada pas timnas latihan, ngasih arahan, Ya, di ruang ngomong, ganti, di ruang ganti nih, memberi semangat ke pemain timnas, ke pelatih, ke semuanya. Bung Dirman ngomong apa nih sebelum lawan Jepang? Sebelum melawan Jepang. Nah, ini. Untuk mental. Mental ini. Untuk mental. Ini STI perhatiin nih, STI. Ini pelatih harus denger nih. Harus dengar. Untuk mental tidak mutlak bahwa secara teknis ataupun gambar-gambar pemain lu udah bagus ini dan sebagainya enggak. Tetapi ada impus-impus ataupun masukan-masukan mental bahwa sejarah Indonesia dulu pernah dijajah. Banyak nenek moyang kita yang dibunuh, mungkin kakek lu bisa dibunuh. Gitu kan sama dia. Untuk membangkitkan rasa itu, gantian lu bunuh tuh orang. Di lapangan. Kenapa dibunuh? Dibunuh kamu tuh. Jadi penjahat, dibunuh. Mentalnya ngebunuh gitu. Dibunuh perasaannya aja. Nah, Sehingga kita main Ngotot. Ngotot. Oh, jadi maksudnya balas dendam nenek moyang kita. bahasa dia bilang uang kita. Dijajah. Itu Kita buat Jepang di lapangan Romusa. Romusa. Hajar aja terus. Pakai keker yang segini ku tepang patahin kaki. bahaya. Jangan patahin, jangan sampai patahin. Itu di-cut ya. Enggak usah. Gak usah. Gak apa-apa, ini Itu bercanda. tuh ibaratnya sampai kaki Ibaratnya. kita patah pun harus tetap berjuang. Iya, maksudnya begitu. Kalau main nakal jangan, itu merugikan tim. Iya, nah Bukan merugikan tim pemain. kartu Iya, merah iya, kan iya. merugikan. Bener. Ini kan istilahnya, maksudnya Istilahnya. ngototnya kan. Ngototnya begitu. Itu benar-benar body spirit. Tadi iya mental kita juga pokoknya lah. Hal apa aja ini, apalagi bola ya kan, di hal voli, hal tenis meja, apa semua olahraga meja itu lah. Ntar itu justru malah ini gak bikin banyak pikiran ke pemain. Maksudnya Kayak, beban. Gua harus mikirin taktik, gua harus mikirin stamina gua juga harus mikirin nenek moyang gua. Jadi gua. gitu. nggak boleh banyak pikiran yang macam itu. Tapi kan kayak Jordi Amat, Ivar Jenner, terus Rafael Struijk itu kan Mereka nggak paham. neneknya kan nggak dijajah Jepang, Om. Tapi kan sudah naturalisasi itu, paham sejarah Indonesia. Oh, jadi dia harus bisa paham ngerti dia. dong. bisa ikut Indonesia. tim. Iya. Apalagi Gen Z nih, Gen Z yang nonton kan dia belum tentu tahu tentang sejarah Indonesia pernah dijajah Jepang, pernah jajah Belanda gitu. Dia tuh nggak tahu kayak gitu, gimana tuh orang-orang yang nggak tahu. Orang yang kata alah anak-anak. Ada Allah. Nggak tahu sejarah. Iya. Jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Nah, itu. Iya, merupakan sejarah. Iya. Jadi harus tahu lah ya. Harus mereka. tahu lah itu soal mental ataupun buat spirit ya kan. Soal teknik saya terapkan seperti melawan Vietnam dan tingkatkan lah. Tingkatkan. Jangan nakal yang kesembarangan. Merugikan tim betul, yang menghilangkan permainan, terutama passing juga, passing pendek, passing jauhnya itu harus taktis ya kan? Nalurinya harus benar, orang larinya di mana, kita ngopernya di mana, itu harus visi misinya harus jelas di situ ya kan. Emang ada yang nggak jelas, Om, visi Ada misi? sering kan orang baru cek semestinya udah dikasih ke temen, ada yang teriak masih dribble, akhirnya mau sedekat ya udah Kerebut. itu yang sangat merugikan permainan. Iya. Nah ini maksudnya, gue sukanya nih Bung Dirman nih analisisnya tuh sangat grassroots. Wah, benar. Jadi istilah-istilah dia nggak pakai istilah apa man Istilah to man, half visi, space. half space nggak Pakai langsung ini obrolan-obrolan sis kamling ya. Itu. Pasti jadi lebih mudah dimengerti. Udah kan? dia mengerti ya semua tongkrongan lapisan ke Nah, bawah itu. itu mengerti, seneng minum kopi nonton Bung Dirman. Iya benar. Ya kan? Iya. Jadi buat pundit-pundit kalau mau
ngubungin Bung Dirman bisa juga. Iya. Mau bahas sepak bola grassroots. Lah iya. Liga Irak kayak dikulik. Gila, sampai tahu dia main di liganya. Gila, namanya Jenderal Dirman. Jangan-jangan spirit Jenderal Sudirman. Nah, kan itu. saat itu kan masih ada di zaman penjajahan. Jadi karena emang namanya juga Sudirman, nama jalan. Iya, jangan nama jalan lagi. Dekat sini nih. Bener. Itu jadi bener-bener Mungkin itu ya, nasionalis. bisa sekalian tuh. Iya. Nama saya adalah Sudirman. Saya orang tua saya terinspirasi dari semangat Jenderal Semangat Sudirman. Jenderal Sudirman dan Paling pemikirannya itu memang Oh, apa tuh? bersih, dia itu orang yang Apa tuh bersih. pemikiran Jenderal Sudirman? Pemikirannya ya, kita perang lawan Belanda ataupun Jepang, kita basmi dengan metode ini. Oh, tapi ada bersih. Iya, tapi bersih pemikirannya. Tulus bersih, ya untuk tulus, ya. negara ya. Taktik Kalau gerilya konsepnya kan. ya taktik gerilya itu sebenarnya kan mengarahkan semua lapisan masyarakat diberikan wawasan yang benar ya, gitu. Wawasan yang menyemangati itu tadi ya kan. Kalau lu mau mencret mau ngumpet, Oh, mencret. iya. Diare itu. negara lu tanah lu akan diambil oleh penjajah. Nasionalis. Ayo bangkit. Jangan malas lu. Jangan malas lu gitu. Ini udah tua juga tetap semangat. Oh iya. Bisa nih, bisa. Nggak, tapi ini yang membantik semangatnya loh. Ketika dia begini langsung, wah, kaget. Terus kebakar. Ada nggak pesan-pesan untuk supporter timnas yang Oh, ada iya. di Qatar? Iya. Oh iya. Gimana tuh? Harus Qatar. bisa Oh, di stadion, Di yang stadion. datang. Di stadion. Mayoritas apa sih yang ada di Qatar? Penonton-penonton Indonesia yang ada di Qatar mayoritasnya dari mana sih? Mayoritas sebenarnya ya pembantu. Pembantu bos, ya. Pembantu timnas, buat Pembantu pendukung. semangat. Pembantu semangat. Atau pembantu perusahaan-perusahaan di Lah, Qatar. iya. Banyak Bos, karyawan-karyawan. Pasti banyak lah. Aduh, ini kita kayak buzzer nyebokin mulu ya dari tadi. Nggak, tapi belum saya ngomong, itu jangan ketawa Oke, dulu. oke. Maksudnya kan Gimana? pasti pembantu untuk memberikan dukungan. Semangatnya gimana? Harus gimana? Oh, semangatnya kan berilah support yang positif. Positif. Ya kan? Coret-coret muka gitu, pakai Nggak bendera. usah lah, Jangan apa. rasis. Jangan rasis. Tetap aja lah dukung timnas kita supaya itu melihat, oh iya banyak orang pendukungnya main semangat. Kalau buat di Indonesia nih kan sebenarnya masih banyak yang kadang emang dukung, kadang kritiknya terlalu Pedas, kurang tepat. Oh, supporter ya? kritiknya supporter timnas. Karena gini Bung Dirman nih, kalau sebelum mulai nih kan kebagi dua. Ya. Ada yang wah STY gitu kan, ada yang support, ada yang pede lah kita lolos, ada juga yang realistis. Kita juga jujur sempat agak ya emang grupnya berat, yang penting main bagus segala macam. Ya, bener. Tapi sekarang lagi-lagi kita dikasih harapan nih lolos. Walaupun belum tentu lawannya Jepang, tapi masih ada peringkat 3 terbaik. Ya, Dan ya. masih mungkin gitu. Nah, untuk fans-fans Nah, Indonesia untuk di luar fans. sana, gimana kita menyikapi harapan ini? Nah, ke supporter Bung Dirman mau ngomong apa nih? Ya untuk supporter kita yang ada di Indonesia ya, kita dukung aja timnas. Mudah-mudahan besok melawan Jepang itu dengan mudah mengalahkan Jepang. Dengan mudah mengalahkan Bisa Jepang. mudah. Meskipun Gimana kita bisa tetap mudah loh? permainan yang konsisten, yang berkualitas, yang bermutu, ya kan. Nggak boleh mencemooh lah, kritik boleh, tetapi kan nanti saya saring. Yuk memberikan semangat. Ajakannya. Yes, iya. Saring, jadi kritikannya jangan langsung dikit-dikit kritik. Ada yang kritik. Saring dulu, baru kasih. Iya. Iya. Nah, namanya itu timnas kan apapun adalah milik Indonesia. Semangat! Jadi percaya diri atau optimis atau gimana nih? Optimis. Optimis, lolos. Optimis. bukan seri atau bukan kebantai lagi, menang. Menang menurut Dengan gua. mudah mengalahkan Jepang katanya. Dengan mudah. Dengan mudah mengalahkan Jepang. Oh, Prediksi, skor deh nih terakhir. nih. nonton Jangan Jepang dulu. sebelumnya nggak ada. Jangan dulu, nanti lihat aja lah permainan. Nah, kurang pede juga. Dikasih skor masalahnya pede untuk juga. minggu depan saya baru boleh kontak Santio, STY. Oh, Santio. Kepanjangannya Santio. Sintayong. Sintayong. Jadi salah timnas kan? Timnas mana sih yang didukung? Timnas Jakbar Rahmat Santio. Santio. Kaget gue. STY. STY ya. Sintayong. Itu pronounce Brebes.
Oh, Iya, Santiong. Santiong. SHIN tuh San. Orang dulu saya gebrak-gebrak tuh kayak gitu 2 tahun yang lalu Apa ya yang kan. digebrak? Kalau memang Indonesia mau maju dalam sepak bola, segini si Arhan bener kan sekolah di luar negeri. Oh, sekolah ke luar negeri, latihan. Oh, jadi Bung Irman udah pernah menyuarakan. Iya, kadang-kadang trek-trekking lah ke sana kemana negara. Oh, gara-gara Bung Dirman Berita berarti. itu, Bener juga. Iya, alhamdulillah sekarang sudah mengikuti Piala Dunia. Dunia. Piala Dunia. Belum ada. Piala Asia dulu masih. Piala Dunia belum. Lumayan. Ya, Berarti optimis sudah. Nggak, kan orang-orang banyak yang penting nggak kebantai lah sama Jepang. Seri aja oke lah, ini enggak ya. Enggak, ini menang ya. Ini menang. Menang. Harus menang. Harus Gede menang. banget. Harus menang. Tapi nggak mau prediksi, tapi yakin menang. Jangan dulu. Yang Takutnya Jumawa terlalu Jumawa. Oh, ngejing sekali. Iya, jing. Usah yang gitu. Iya. Ya udah. Nih, gimana nih? Gimana? Oh, pamer jam. Pamer Oh, jam. kan. Udah ditunggu apa tadi? Itu. Mau ada callingan apa? Iya. Ditunggu apa? Tadi tunggu temen udah nganterin nasi padang. Oke, thank you. Oh, Thank you. Terima kasih Bung Dirman. Tangan untuk Luar Bung biasa Dirman. Bung Dirman. Terima kasih. Sehat-sehat. Wih, dari apa itu? Nah, tadi analisis yang sangat mendalam. Iya. ya Dan kan? sangat berisi sih menurut gua. Bener, karena kan Berisi cacian ke publik nanti. tapi ya. berisi semangat untuk timnas Iya. juga. Membara itu, membara. Siapa orang yang gak kepancing kalau itu nenek lu yang pernah dibunuh, yang pernah disuruh-suruh? Oh, pancing gua mah. Iya, Nggak tahu mas gua, dia nyari perang Vietnam tuh gimana? Iya. Ya, tadi kan Perlawanan maksudnya. Iya. Maksudnya mana nih perlawanan Vietnam? Briefingnya begitu. perang Vietnam. Nggak mungkin kan di era perang Vietnam ketika itu. Iya, hidup Dulu di kan- zaman perang Vietnam. Iya, atau mungkin kalau kita coba Rambu. artiin aja ya, kita coba ya. Mungkin kan kalau perang Vietnam punya semangat dulu Iya. kan untuk bisa berperang dan membela negaranya. Pas orang Indonesia nggak kerasa. Nggak kelihatan, spiritnya nggak ada. Spiritnya maksudnya. Gitu. Tapi yang kelihatan spiritnya, yang jelas-jelas kelihatan spiritnya Arsenal. Nah, Terus, iya, tapi sebelum ke Arsenal, ini Yang dari mana kita dulu nih yang tuh? serius dulu nih kalau lawan Jepang. Oh, ini yang serius dulu. Iya, iya. Boleh. Gimana? Apakah kita harus percaya diri atau gimana? kalau gua kan bilang gitu, kalau misalkan STY lu mau ngasih apa buat Indonesia? Kalau STY bisa menahan imbang Jepang, itu bukan cuma buat Indonesia, bahkan buat dunia. Ya. Buat dunia nih bisa kaget kalau Indonesia bisa ngimbangin Jepang, gitu kan? Caranya gimana? Ya udah, gua ikhlas kalau main monoton, gua ikhlas kalau main ultra defense. 5-4-1. 10 aja langsung 1-10 di belakang gitu kan. Lu mau ya istilahnya gini, kalau lu bisa Mitoma bisa kita nih kemarin udah bisa clean sheet. Ya. Ya udah itu aja kita save, kita bisa clean sheet. Yang penting jangan kebobolan itu. Itu gua Iya. segitu kayaknya. Iya. Tapi kan Buat golin. Nguyen yang nyerang. Nguyen juga dibanding Jepang. Tapi sebenarnya gimana kita lebih tenang untuk ngadepin Jepang. Maksudnya jangan panik kayak lawan Irak gitu. Memang kita kalah kelas. Memang apa ya, jauh di atas kita mungkin levelnya karena 20-an kan, 20 besar dunia gitu Jepang peringkatnya. Tapi kalau kita getar dulu sebelum masuk lapangan, kita bakal mudah panik, nggak tenang gitu di dalam lapangan. Iya. Sebenarnya kalau mengutip yang Labib sempat bilang ya di episode sebelumnya kan, gimana pengennya? Kalau misalnya pengen fight, habisin. Iya. Kalau pengen have fun, lu pilih aja lu pengen Jersey tukeran jersey siapa. siapa. Iya. Ya, kasarnya gitulah gitu Tapi kan. Jadi gua- jangan kalah. Jangan starstruck duluan. Iya, kalau gue juga kayak waktu Arab ngalahin Argentina. Oh, iya. Itu tuh pep talk-nya, tim talk-nya si pelatihnya Arab Frank Frank itu Renard, iya. bagus banget gitu kayak Itu bukan judi. Bukan judi itu bandar. menang. Bukan dong. Arab. Nggak mungkin. Kan pada bilang gitu. Jadi, iya nggak ada yang tahu, Nggak nggak ada yang tahu. tahu. Tapi Argentina kan dibikin dengan kalah dulu biar Messi-nya jadi hero, katanya gitu. tapi kan ini kan narasi-narasi. kekuatan Allah Subhanahu wa taala Ush, itu ush, untuk ush, mengalahkan Argentina saat itu. Jadi tim Maksudnya talk-nya perang agama. enggak, maksudnya tim talk-nya tuh kayak lo ngapain cuman ngeliatin Messi doang, jalan-jalan di dekat Messi, ngegangguin Messi gitu. Harusnya udah hajar aja gitu. Kalau lo cuman mau kayak gitu, lo udah minta foto terus cabut gitu. Iya. Pas mereka unggul juga akhirnya emang Arab numpuk sih pemain kan. Akhirnya pas yang di World Cup gitu. Jadi mungkin kayak gitu ya. Cuma ini sebenarnya gue ragunya, maksudnya gue nggak tahu ya. Gue kesulitannya kalau Jepang awal-awal menit udah langsung golin.
Kayak selesai deh itu. Iya. Karena Karena mental kita loh maksud gua. pertama mental, kedua kita harus mau nggak mau keluar nyerang untuk Iya. nyari gol gitu. Dan keluar makin Lebih bahaya lagi. parah, lebih parah. Kalau syukur-syukur ada set piece atau corner lah atau Iya. counter yang bisa Indonesia cetak golin duluan, nah itu lebih enak tuh dinikmatinnya tuh. Iya. Tapi kalau kebobolan duluan, kayak udah nggak ada harapan deh. Nggak ada. Kalau kalah tipis kita ada harapan. Ada lolos pasti, kan? harapan, tapi harus nunggu Lihat yang pertandingan yang lain. Iya, dari grup-grup lain. Sejauh ini dia peringkat keempat atau ketiga Indonesia tuh? Kedua dari tiga sekarang. terbaik. Udah Dua, kedua. karena Gara-gara- Bahrain kemarin menang lawan Malaysia. Iya, gitu. itu. Jadi apa namanya? Memang kita mau nggak mau harus mindsetnya bisa curi poin. Jangan mindsetnya jangan kalah gede. Oh Iya, benar, gua mindset malah- curi poin. Iya. Jangan yang penting jangan kalah gede deh, jangan. Iya, kayak benar, gitu. benar, benar. Ya, imbang sih udah masuk akal. Udah masuk, menurut gua. iya. Bisa kayak klub-klub gede aja masih bisa diimbangin sama klub-klub yang kecil sama klub-klub di bawahnya, mas gua. Ya itu bisa ditiru. Asal rapi pertahanannya, disiplin terus tenang itu aja sih, nggak panik. Kayak kemarin kan akhir-akhir panik tuh. Buang bola kemana, taunya dapet di pemain lawan gitu, jangan sampai. Gue gitu. ngeliat ini kan si Jordi kan emang kabarnya mudah-mudahan nggak terlalu serius gitu kan, karena tiga Jordi, Hapner sama siapa satu lagi Walsh tuh Walsh. kayaknya emang kokoh banget Kokoh. gitu, dan ya walaupun diganti Rizky Ridho ya sebenarnya mirip skillnya nggak terlalu jauh banget, cuma itu tiga pakem itu udah bagus menurut gue. Cuma Karena dari sisi fisiknya juga bagus banget gitu. bener sama gua di luar ekspektasi gua ternyata si Sandy Walsh. iya dia sampai yang nih Indonesia itu wah gila merinding sih gua. Dan ini kalau kita mau lihat peluang ya, sebenarnya kan dari 6 peringkat 3 yang lolos 4 ya. 4 kan? 4. Itu ada 6 grup lolos 4 ya? Iya. 4 doang, 4. Iya, oke. Nah, sekarang ini Indonesia peringkat 2 di bawah Bahrain. Bahrain, iya, tadi. Secara poin ya, Bahrain 3. 3. Karena mengalahkan Malaysia menit 95. Iya. Ini Tapi Malaysia skornya sama golnya tuh persis loh sama, kayak kita. -1. -1 Dua terus kali cetak gol, 3 identik kali lagi. kebobolan. 3-1 dan 1-0 kan. Cuman Iya. dia menang fair play kartunya. kartu. Jumlah Tapi kartu. pun kalau Indonesia peringkat 3 masih lolos. Masih. Berarti kan yang dipikir adalah lawan-lawan Iya. sisanya. Ya gue bacain ya. Oman. Yang peringkat 3 adalah Suriah, ya Syria. Itu poinnya 1. Selisih gol -1 sama. Keempat Oman. Poin iya. 1, selisih gol -1 sama. Kelima Tajikistan, poin 1, selisih gol -1 sama. 6 Palestina. Poin 1, selisih gol -3. Iya. Jadi sebenarnya kita kan cukup lebih baik daripada dua terbawah, tim ini, iya. dua terbawah. Iya. Bahkan negara kita bisa dibilang lebih cukup aman timbang negara-negara lawan-lawan Tapi itu. tadi ada Palestina kan? Ya, nah ini makanya coba kita lihat ya. Kalau tadi kan yang mirip-mirip Oman bakal lawan Kirgistan. Nah, Kirgistan Bisa menang. Anggaplah Oman masih lolos lah. Terus Bahrain lawan Jordan. Oh, bahaya tuh. Nah, itu agak ketat itu ya. Iya, Masih kita masih punya harapan lah di sana gitu kan. Terus Palestina lawan Hong Kong. Nah, Palestina lawan Hong Kong kurang juga sih Iya, sebenarnya. Palestina. Sama terakhir Syria lawan India. Oh, sama-sama mereka justru lawan kita yang paling berat. Lawan kita paling berat Iya, sebenarnya. Paling ya kalau mengharap peluang lolos, kita berharap juga ada yang kalah dari mereka. Paling nggak 2 dari 4 itu. Sama kita kalah jangan telak, Pip. Tapi kalau misalkan Kan kayak sisi gol. yang lain-lainnya imbang-imbang doang, Imbang nggak lolos, karena kita 3. Mereka imbang 2. Iya. Jadi kalau dari 4 itu, Imbang semua gitu. imbang 2 deh. Kita aman. lolos. Karena 4. Sebenarnya peluang Selain gede. Bahrain ya, karena Bahrain tuh secara hitung-hitungan tuh udah di atas kita gitu. Iya, dan hampir pasti lolos Iya, lah, bisa iya. dibilang gitu. Nah, maksudnya kita cukup lebih baik daripada 2 negara aja dari 5 ini. Iya. Malaysia pakai kalah lagi kemarin lawan Kalau Bahrain. imbang ya? Iya, kalau Kalau imbang imbang masih kita ada enak. harapan iya, terus nggak mau banget Indonesia lolos kayaknya. Sama selisih gol lah. Kalau tadi Palestina aja kan -3. Anggaplah kalau Indonesia seri aja, berarti kan tetap -1 dong. Nah. Kalau Palestina menang, -3 jadi mungkin -2. Nah, kita jangan kalah banyak. Nah, bahaya berarti Palestina bisa menggusur Indonesia nih. Waduh. Ya kan kemarin di bela-bela tuh pas Piala Dunia kan. Wah, Bisa itu. jadi menggusur. Tapi itu sih maksud gua dari yang tadi gua bilang, Gak disapu. gua malah mau nambahin lagi tadi, nggak salah. Iya, Iya. Ya, terus apa Pip? Enggak ini kita bisa lolos kalau karena negara kita yang di antara negara yang lain tuh agak lumayan yang paling aman. Maksud gua aman dalam artian bukan negara konflik. Oh iya, iya. Oh, iya. Paling Ini konflik pendukung. Konflik pendukung paslon lagi aja. lagi Yang lagi rame, ya kan? rame.
Iya. Dan tapi Endo pemain Liverpool bilang ngomong. kami akan mati-matian lawan Indonesia. Iya deh. Karena emang dia berpikir Indonesia yang lawan paling berat di antara ngeri. yang lain. Apa media-media juga bilang si Minamino siapa? Yang Mitoma udah sembuh, udah latihan lagi. Emang harus ngeluarin Mitoma buat lawan Indonesia. Biasa Brighton tuh kan Mitoma berusaha menggoceknya Wan Bissaka. Endo tadi bilang gocek apa siapa Van namanya? Dijk digocek. Van Dijk, Saliba, sekarang Asnawi lu. Jordi Amat lu. Jordi Amat Swansea dulu. Oh iya. Elkan Bagus cedera ya? Cedera. Nggak main kan kemarin? Pemain. Bahaya. Iya. Rizky Ridho. Enggak tuh 3 udah oke sih menurut gua. Sandy Walsh. Oh Sandy Walsh bener Sandy Walsh ya. Tapi babak Tapi kedua bagus biasanya loh bikin peluang juga berarti kali kan. Dan babak kedua biasanya Asnawi diganti, Sandy Walsh ke kanan. Ya kan, tengahnya jadi Rizky Ridho. Tapi kita kayaknya emang udah pakem 5 back sih ya. Maksudnya 3 back tengah udah itu udah pasti. Tinggal wingnya aja. Sama ini pergantian yang di bawah menit 60 sih yang kadang gua kaget maunya apa gitu walaupun kejawab ujung-ujungnya tapi kayak lah lu Asnawi ditarik tiba-tiba. Loh ini ditarik itu kaget sih gua. Tapi sebenarnya kayak pas STI misalnya nggak bawa striker murni, terus juga ada beberapa pemilihan taktik yang kita kan merasa kaget gitu. Kok gini sih? Tapi kejawab. Gua rasa Philip Troscher di Vietnam juga kaget. Iya. Oh iya kan? Gak ada striker nih katanya. Kok gini sih cara mainnya Nggak mau STI? nyerang nih dia. Nah ternyata Sandy Walsh maju-maju sampai Franz Beckenbauer nih. Berapa kali kan libero banget dia maju-maju. Nah itu. Jadi Prediksi atau apa nih? kalau harapan sih ya lolos ya. Pengen menang lah, pengen menang. Jadi bukan kan tadinya realistis. Kalau sekarang ada harapan kita Iya. berusaha optimis ya. Iya. Bisa lah mencuri 1 poin insya Allah. 1 poin. 1 poin. Seri jadinya. Seri. 0-0. Maksudnya kita pengennya 0-0, maksudnya mati-matian lah, jangan sampai kebobolan. Iya. Kita kalau nggak kebobolan, lolos kita aja. Dan PD-nya gila sih. Iya. Nggak kebobolan sama Jepang. Maksud gue desakan spotlight kan lagi Sintayong banget, apalagi pertandingan terakhir lawannya Jepang. Kayak gitu kan. Terus kita Orang lawan Korea Irak, pula ini. Iya, kita lawan Irak bisa golin. Iya. Lawan Vietnam yang maksud gue Irak di atas kita bisa golin, lawan Vietnam yang sejajar mungkin bisa golin. Kita nggak kebobolan bahkan. Kita nggak bobolan dan itu gue yakin itu gara-gara Sintayong responnya itu cepat kayak mempelajari dengan tempo waktu yang singkat. 0-0 juga gue. Iya. 0-0. Harapan ya, harapan. Prediksi? Harapan mah imbang. Jangan Gue sih, lah, prediksi gue kalah 1 gol, tapi lolos Indonesia. Wih, amin Kalah lah. 1 gol. Imbang. Maksudnya menurut gue sih kalah 1 gol lawan Jepang juga. Temu Korea abis. Gokil. Kan peringkat Nggak paling terbaik. atas, Nggak apa-apa lah. Kamu paling atas ya? Iya, Korea bisa kedua Juara karena bro. Jordania Boba. kan Iya, 2 kali Dan lawan Bahrain juga. Iya. Menurut gua lolos sih bisa, menurut gua ya. Kalau bisa prediksi. Kalau harapan ya jelas ya, menang harapan gua mah lawan Jepang ya kan. Maksudnya mungkin aja. Tapi kalau prediksi selisih 1 lah. Mungkin 2-1 STI atau 1-0. Kadang kalau mikirnya gini ya, Mas gua kalau tim yang udah kebobolan kan biasanya harus terbuka. Mainnya biar lebih keluar lagi menyerang. Tapi karena emang ada pikiran juga, yang penting jangan banyak. 1-0 masuk akal juga kalahnya. Tapi kalau 1-0 2-1 bisa juga. Tapi kalau kita kalah, kita tuh ngarepin pertandingan lain. Iya. 0-0. Karena kan prediksi sama harapan kan beda. Iya. Harapan menang. Gua harapan ngapain seri? Ya Harapan gue menang. juga kalau misalnya harapan gue pengennya STI bisa melakukan apa yang dia lakukan saat ngelawan Jerman. Korea Selatan lawan Jerman. Iya. Itu kan membalik. Si kipernya juga, wah itu akrobatik. Hernando kemarin tuh. keren sih Hernando. Iya, yang terakhir. Yakob Sayuri loh lawan Mitoma kan. Berarti ini Jepang yang pernah mengalahkan Jerman Dan Spanyol. Ketemu Sintayong yang pernah mengalahkan Jerman. Jerman juga. Jerman cukup banget ya. Di bawah Jerman kita. kalah terus ya. Gitu tuh. Dipakai patokan Jerman. Dia masuk Piala Asia juga belum tentu menang Jerman. Ketemu Jepang Korea ya. Iya. Jerman tuh lawan lawan Australia juga ya kan. Ada. Jadi gimana nih? Kita Ya, harapan Gue bisa- prediksi dan harapan tetap 0-0. Ya, gue juga Sama harapan 0-0 supaya pas harapan. jatuhnya. Lu nggak mau harapan menang? Kalau jatuhnya nggak terlalu sakit, realistis Iya. masih ada. Logika gue masih bermain, Jer. Logika gue masih bermain. Harapan lah setinggi mungkin. Ganjel. Iya. Ya jadi segitu ya kira-kira ya. Jadi Iya. kita doakan supaya Indonesia lolos dan nanti kita akan review juga, ya kan, supaya bisa mewakili lah dari teman-teman sekalian ya. Oke, kalau soal harapan dan prediksi juga biasanya beda, termasuk gua ke Arsenal. Wih di. Menang ya. Harapan gua ya Arsenal juara Premier League, harapan. Tapi prediksi kita melihat Liverpool sangar, City udah pada sembuh, lagi. ya kan. Dan kemarin sih
cukup melegakan gua karena menang 5-0. Meyakinkan. Maksudnya dan lawannya Crystal Palace, walaupun Crystal Palace bukan yang tim kayak Sheffield ya. Kan Sheffield juga 5-0 tuh Arsenal, atau waktu Bournemouth belum segitu hotnya sama Solanke. 5-0 ini melegakan karena paling nggak kepercayaan diri. Jadi gua kan bilang gini kan, Arsenal itu kenapa kalah tuh periode capek. Lu capek main, opsi nggak ada, minim gitu kan. Jadi mandek gitu, mampet. Nah sekalinya mereka dikasih istirahat sekitar seminggu lebih loh, itu hampir 2 minggu, dan ke Dubai bahkan, ya kan Arteta kena garamnya Southgate, langsung pemikiran gitu ya, koki so asik gitu, koki sterek gini kan, angkat barbel ya. Jadi akhirnya mereka bisa menang, dan maksud gua kemenangan besar itu bukan cuma gini, emang cuma 3 poin, tapi untuk kepercayaan diri para pemain sih. Karena udah sebulan gak menang mereka. Nah itu dia, dan juga gini, gua ngelihat Martinelli, jujur gua nggak mengkritik, banyak fans Arsenal mengkritik juga. Kelihatan. Kenapa sih? Nggak tahu, kenapa? Nggak tahu gitu. Nggak, maksudnya kenapa mengkritik gitu? Mainnya jelek lah. Jelek banget emang, sejelek. Iya, maksudnya nggak. Sejelek Anthony nggak? Enggak Nah, sih. ya udah. Bersyukur dong harusnya. Anthony jangan di-compare sama siapa, pasti jelekan dia. Bersyukur lah minimal. Anthony sama Yakub Sayuri aja bagusan Yakub Sayuri. Jelas itu. Iya. Nggak, maksud gua nggak seperti biasanya. Maksud gua kita tahu musim lalu Arsenal tuh lumayan berpengaruh juga nih gaya mainnya. Dan mainnya juga bagus. Gol asisnya, permainannya dia masuk gitu. Cuma sekarang agak susah, gol asis juga nggak kerasa. Cuma kemarin dia bisa bikin 2. Terus juga golnya Trossard gue suka banget karena itu bener-bener build up dari belakang. Itu Raya langsung ke Gabriel Jesus tuh. Dia oper Jesus langsung maju oper ke depan. Dan itu sekitar 10 detikan doang. Lemparannya tuh lebih dari setengah lapangan loh. Kenceng Nah banget. itu, maksudnya itu buktiin build up-nya bukan cuma pakai kaki. Maksud gue dari kiper sampai proses gol cuma sekitar 10 detik itu gila sih menurut gue. Ramsdale nggak bisa melakukan itu. Belum kelihatan. Pernah ngelakuin tapi bukan yang secepat itu juga sequence-nya. Itu udah mental udah naik, lu udah unggul cepet. Cuma yang anehnya ini Arsenal 5-0, Saka nggak ngapa-ngapain. FPL kapten kita ya. FPL kapten kita, Saka Odegaard nggak kelihatan tuh poinnya. Gue juga nyariin poinnya di mana. Ya, tapi gue yang ngelihat Arsenal tuh menjanjikan adalah 5 gol ini nih dari dua cara menyerang yang beda gitu. Pertama dari set piece, di mana memang mereka tuh rajanya set piece musim ini. Oh iya, corner FC bro. Iya, 13 gol paling banyak di Premier League musim ini gitu. 9 gol dari corner. Dan Arsenal juga bisa, ternyata transisinya bagus banget. Kan 3 gol terakhir itu transisi counter attack tuh, cepet banget gitu. Yang tadi yang lo sebutin gol pertamanya Trossard. Terus Martinelli 2 gol tuh dari Nketiah tuh Robert Pire dan dari Henry tuh kayaknya gila, ngasih gitu ya di yang jauh tuh. Jadi kayak wah nostalgia lagi. Jadi kalau menurut gua Arsenal sudah mulai menemukan cara bermain yang lain selain memang build up kaki ke kaki seperti biasa gitu. Mereka bisa main counter attack bahkan dan juga set piece. Iya, dan juga ini super sub-nya gokil sih. Maksud gua 10 gol 6 assist dari pemain cadangan. Ya kan. Walaupun gini, ini emang orang bilang jadinya berarti kedalaman squadnya jago dong. Ya tergantung juga lawannya sebenarnya. Sebenarnya bukan masalah kedalaman, bukan masalah kedalaman squad, tapi gimana Arteta reading the game-nya. Gimana Arteta reaksinya terhadap game itu bagus banget, pemilihan pemainnya tepat gitu. Tadi kan 16 gol dari pemain pengganti tuh luar biasa. Iya, dan juga mungkin ada faktor itu istirahat sih menurut gua. Faktor kunci ya. Jadi istirahat dulu. Istilahnya gini, lu lagi mood lu lagi kalah-kalah ya kan, lagi nggak enak situasinya. Jadi punya tekanan gede nih, anak muda punya tekanan gede, lu harus menang di next game. Lu harus meyakinkan gitu ya. Aduh, lagi nggak gitu loh. Akhirnya ketika kasih istirahat, mereka bisa tampil bagus lagi gitu kan. Dan juga mungkin efek rambut. Nah, Ben White, Saka, biasa lagi ya? rambutnya udah nggak kayak Rashford. Normal, Rambut normal main langsung bagus. Ya itu kira-kira itu dari Arsenal. Tiga berarti dia sekarang. 3. Tapi City kan masih ada 1 game in hand ya, bisa aja dia masuk ke atas lagi. Cuma maksud gua tetap ada dalam title race, belum terlalu jauh. Dan persiapan lawan Liverpool lah, walaupun bakal berat nih karena Liverpool gacor banget cuy. Nah, tanpa salah cuy. 4-0. Ini kan salahnya juga lagi Piala Afrika, salah juga cedera ya. Cedera di Piala Afrika dibalikin. Udah dibalikin ke Liverpool. Jadi bisa jadi ini konspirasi Liverpool biar Salah main lagi gitu. Cederain dong, telepon Ghana. Main Ghana cederain Salah dong. Padahal cuman apa doang gitu nggak tahu gitu. Salahnya yang menjatuhkan diri. Iya. Enggak. Biar balik. Enggak, tapi dengan nggak adanya Salah dan menang 4-0 ini juga sebenarnya kayak
setidaknya membuktikan ini gue bukan salah FC, Iya. ini gue bukan, ini kontribusinya salah nggak ada di sini tapi ini tetap bisa golin tim gitu kan. Nunes bisa, Diogo. Iya, Diogo Jota gokul sih. Iya, kayak gitu. Jadi sebenarnya ini selain bahas salah juga antisipasi Liverpool bahas masalah ketergantungan. Ya kan kalau selama ini orangnya dia lagi, lama-lama kan kayak kelihatan ngegendong. Cuma ini lagi nggak ada, terus buktinya ada, ya berarti semua pemain bisa. Dan Jota nggak biasa main 90 menit loh, jarang gitu maksud gua. Tapi ternyata bagus mainnya dan Nunes juga cetak gol, jadi cukup impresif juga. McAllister juga main bagus. Ya, McAllister tuh kayak jenderal lini tengahnya. Bener-bener upgrade dari Jordan Henderson kalau menurut gua ke McAllister tuh bener-bener dia bisa progresi passingnya bagus, terus interceptnya bagus, tackle-nya bagus, defense sama offense-nya bagus, box to box yang modern tuh kayak McAllister sih kalau menurut gua. Beda lah Henderson. Kadang orang temennya yang golin dia yang lebih semangat selebrasi. Henderson ke Ajax by the way. Iya. Itu transfer random. Iya. Transfer random itu Kayak seakan-akan orang-orang peduli ini ada transfer sekarang. Dia udah ngambil duit di Arab, terus udah cukup nih. Udah. Gua mau karir lagi. ke Amsterdam mau ganja. Mau ganja. Dan kita geser ke Liga Spanyol. Nah ini. Ini. Pep. Real Madrid. Iya. Udah ketinggalan, udah nonton. Udah Nonton ketinggalan gua. 0-2 lawan Almeria di babak pertama. Bahkan bisa dibilang sampai menit 56. Tapi akhirnya bisa comeback di menit 99. Oke, gua nge-tweet gitu kan. Apakah ini mentality monster atau memang kalau belum menang Madridnya masih terus dilanjutin. Ya kan ternyata bukan, terus kata orang-orang ya kan soalnya ada VAR banyak Bang. Jadi wajar gini. Cuma kalau gue lihat sebenarnya yang bisa dipertanyakan bukan cuma itu, bukan cuma soal waktu ya, tapi juga sebenarnya handsball nggak Vinicius. Nah, itu kan VAR Kan gini itu ada tuh, banyak iya. angle, ada angle dekat, ada angle jauh. Tapi ketika pas ke wasit itu angle yang jauh. Jadi biar samar. Bukan biar samar, nuduh banget gue bias. Nggak, gue bias. Gue ngomongin ini juga bias karena gue fans Barca lagi disangkain. Cuman kan kalau bahas VAR nih, selain Vini, itu gol ketiganya Almeria itu Almeria, kan Sergio anulir. Arribas. ya itu kan larinya bukan dari setengah lapangan lagi, dari seperempat lapangan. Ada Bellingham ya di situ yang kena Bellingham jatuh, counter attack, akhirnya terciptalah gol. Akhirnya dianulir, dilihat di VAR ada pelanggaran. Pelanggaran duluan. Bahkan di areal Almeria gitu. Nah, waktu itu gue juga ngelihat ini emang harus jelas peraturannya kayak apa tentang advance atau tentang ya peraturan yang apapun berjalannya cepat. Golnya Irak, ini agak jauh sih nariknya La Liga ke Irak. Golnya Irak kan ada yang bilang offset. Tapi selama di depan offset itu terjadi di depan gawang dan tapi itu jauh dari menit gol, itu bisa nggak diproses offsetnya. Karena tidak berpengaruh langsung dengan golnya. Tidak berpengaruh langsung dengan golnya. Akhirnya kan walaupun dicek ada sentuhan offset, akhirnya gol terjadi. Golnya tetap disahkan. Nah ini Real Madrid, ini kan jauh banget, dan di situ wasit masih advance, masih lanjut. Akhirnya gol jaraknya juga sama kali sama lawan waktu Irak Indonesia. Waktunya, gitu. jarak waktunya. Waktu lama dari insiden terus ke gol, dan itu masih jauh. Sebenarnya kan bisa kalau advance itu harusnya ini tetap gol dan pemainnya pelanggaran, kasih kartu. Mau itu mau gol mau enggak, ya habis itu nih pelanggaran. Ini jauh banget, harusnya udah gol kayak ya udah lu kayak mau zolim kasih tahu aja mau zolim sekarang. Sih itu larinya zolim. Nah, tapi kalau Vini itu dia yang gua heran adalah kenapa ada angle yang jauh yang diambil. Tapi kalau Vini, kalau menurut gue itu 50-50 sih, masih memang subjektif. Kalau di sini kan kalau nggak salah di sini dia. Nah, di sini, ada yang di situ, ada VAR ya, yang di sini, angle-nya. ada VAR yang di sini. Iya. Kan ada yang makin di Kalau di sini kan enggak, seharusnya itu memang masih masih bau bau. hitungannya. Gitu. Sini. Jadi memang tadi balik lagi angle dan subjektivitas wasit dari juga mana? gitu. Gua sih maksud gua kalau kita yang komentarin ya Pip lu mah pendukung Barcelona gitu kan. Lah ini backnya si siapa? Backnya Almeria. Dia bilang kayak yang gua nggak tahu apa yang terjadi di lapangan. Kayaknya ada yang nggak pengen gua menang. Iya, Itu gitu. lebih halus daripada yang ada yang pengen Ngurangin kita. kayak gitu. Atau Itu kan astagfirullah. pemain. Astagfirullah set. Itu. Cuma gini, Tolonglah, saya juga pengen main. Kalau gue ngeliatnya tuh cuma kayak Madrid, lu main
itu Madrid kalah, dia main tetap bagus. Iya, Dia tetap main bisa tetap juara bagus. juga. Dan Madrid tahun ini juara mah juara, cuma kalau mau zolim, Madrid juara tahun ini. juara tahun Juara ini. lah, Liga. Cuma kalau mau zolim ya ini Almeria kasihan gitu kan. Peringkat 20. Peringkat 20 gitu. Ntar lah yang tipis-tipis, yang jangan terlalu kelihatan banget gitu kan. Gue juga kalau gue fans Madrid, gue bakal bilang pertandingan itu pertandingan zolim. Iya, Kok nih, iya. Madrid zolim judulnya. Madrid zolim itu secara permainan apa? Ya udah sama si siapa Ancelotti kayak lawan Atletico sama kayak lawan Barcelona sama. Tetap ngotot, tetap ngotot. mainnya bagus, terus juga Bellingham juga Kacau, jago banget. Jago. Itu hampir ini gue pikir gol comeback-nya yang salto tau gak lo? Yang salto. Oh, iya. Yang melebar gol. dikit. Bahkan dia Gila, juga keren gol banget, ada gila. yang offset itu, offset ke Vini. Keren ya? banget, Yang gila emang menurut gua. placing Thierry Henry itu. Iya. Ada itu gol juga emang. Ya. Kartu merah juga. Juara Kartu Madrid. merah juga pelatihnya kan. kartu merah. Kartu merah. Gareska, protes. Garitano Pemain ya. juga protes. Garitano. Iya, bahkan kayaknya si komentator bilang deh, ini perpanjangan waktu oke banyak gitu. Cuma 11 buat apa? 11 nih gara-gara apa gitu. Iya, Dokter iya. ngomong gitu. Nah, tapi udah kalau lu komentar Madrid bias lu bilang, Bener. udah Barcelona deh. Barcelona lawan Real Betis. Hampir menang. imbang, hampir imbang. Tapi itu menang. Tapi Tapi 2-0 dulu kan? Iya, tapi beberapa kali Barcelona tuh golnya menit-menit akhir terus. Nah itu, gue penasaran nih, kan Ferran Torres sama Felix, menit akhir. Nah, ini kan juga pertanyaan lo di Twitter gue lihat ya. Kenapa sih Xavi pemilihan pemainnya? Kok pemain-pemain kayak gini tuh nggak starting gitu? Iya. Dan sebenarnya itu kalau gua komen Xavi punya counter buat sekarang karena Felix ini ngegolin. Cuman kan ketimbang Felix ini ngegolin lebih banyak apesnya, lebih banyak nggak terlalu jadi berguna Felix ketika jadi jadi super sub. Nggak berguna seperti itu. Nah, permasalahannya Xavi itu ini di Lewa nih. Kan babak pertama emang golin Ferran. Emang golin sayap-sayapnya, tapi ketika 2 sama itu cepet banget. Ada 2 orang nggak nge-cover di kotak penalti. Isco berdiri sama Fekir. Iya. Berdiri di kotak penalti lagi nyerang. Kok ada tim yang tidak menginstruksikan atau pemain yang nggak punya kesadaran diri buat nempel nih orang. Itu Ini aneh Isco banget. sama Nabil Fekir tuh pemain-pemain kreatif Senior, bagus. iya. Iya, tahu juga. bukan pemain yang nggak bisa nendang. Iya. Itu nggak ada yang nempel. Akhirnya terjadilah gol gitu. Gol kedua juga berharap offset, padahal mah nggak offset. Nah, Xavi responnya ini ganti Lewandowski, masukin Vitor Roque. Maksud gua, Waduh. Lewa ini ibaratnya gini, dia nggak ada yang supply, jadi nggak bisa golin, nggak ada yang umpan. Hoylund. Kayak Hoylund di PL. Bisa gitu. Kayak ibaratnya Tapi lebih tajam lagi sih. Iyalah. ada TV yang masih aktif, masih belum rusak, dia Iya. bisa dinyalain pakai remote, tapi remote-nya rusak. Harusnya kan yang dibeli remote. Diganti buat nyalain TV. Bukan beli TV baru. Bukan beli TV baru, Nah, gitu kan. Dia ganti ngeri. TV baru, pakai TV yang belum kelihatan kualitasnya di La Liga. Jadi Merek-merek itu Cina tuh Isi belinya lah. ya. Iya, kayak Ada pemain muda gimana komentar lo? Selain Lamine Yamal, Kubarsi. Kubarsi. Itu Gua 16 tahun loh. 16 tahun, nggak tahu. main di Barcelona. Tapi dia nggak full tuh karena kram. Oh, belum siap secara fisik. Nah, Tapi ini jangan ragukan anak muda juga. tapi kan muda Beretika. nggak melulu tentang usia. Iya. Nah, itu dia. Yang penting beretika. etika. Ya. Nah, ini pemain muda di Barcelona menarik sebenarnya buat dibahas. Sekarang gini, sebenarnya udah deh kalau lihat pemain muda di Barcelona itu ekspektasi nggak usah terlalu tinggi. Anak mudanya Barcelona ya anak muda, kayak kakinya strukturnya belum jadi. Belum fisiknya. Iya. Gue selalu bilang Pedri jago banget. Iya. Menit 70 mangap. Gue Iya. nge-tweet, Pedri biasanya mangap nih. Di menit 69 gue nge-tweet. Menit 70 diganti. Gantinya Fermin yang masih kayak nggak ada visi misi, masih gerasa-gerusuk. Mangap tuh capek maksudnya. Capek udah pinggang, kalau kuku. nafas udah dari mulut kan udah capek berarti. Jadi fisik pemain Barca itu itu ada yang di keberapa lah, lapis keberapa. Pedri belum bisa apalagi Bellingham secara endurance ya. Wah, gila jauh Bellingham, banget gila. itu, nggak bisa dibandingin itu. Bellingham menit 99 masih bisa lari dari belakang ke depan, ngasih assist. Nah, Pedri 65 mangap dia. Udah napas sudah bunyi. Nah, Kabursa ini sejauh ini waktu itu bagus loh, ngeblok Fekir. Mas gue Fekir kan pemain veteran Spanyol Iya. ya, La Liga. Dia diganti menit berapa, Pip? Babak pertama? Diganti. Enggak, babak kedua. Udah Wrong. 2 sama. Dia abis gol si Isco yang kedua tuh dia udah kayak nggak kuat nih kaki gua gitu kan. Akhirnya diganti babak kedua. Ya udah, ini emang pemain muda. Cuma kalau bahas pemain Barcelona, gue bilang kayak Felix, kayak Lamine Yamal, gitu kan. Sebenarnya itu Barcelona tuh segitu Ya. kualitasnya. Kenapa gue ngelihat kayak ini kok beda sendiri nih orang kayak gitu. Jadi
jauh banget buat Barcelona, apalagi Xavi ngejanjiin lu boleh pecat gua kalau gua nggak dapet trofi tahun ini. Lah mendingan sekarang pecatnya. Kecil banget kemungkinan dapat trofi sih. Tapi gantiin siapa yang gantiin? Mourinho kan katanya lagi ke Barcelona. Tapi jadi pandit TV dia kan. Nyambung sih itu. Dan Danilo Rossi yang jadi pelatih gantiin dia menang ya, Det ya? Menang 2-1 lawan lawan Verona 2-1. Daniel De Rossi itu ngebawa warna baru lah. Karena belang banget dari Mourinho kan. Maksudnya secara main? Secara main, dia lebih build up dari kaki ke kaki, lebih jalan bolanya, lebih fluid, lebih cair, dan banyak yang bilang, testimoni juga nonton Roma itu jadi nggak ngantuk. Pressing menekan. Iya, ya kan? terus juga Nggak males. karena ini Daniel De Rossi, terus juga legenda lah ya, anak sana juga Akamsi gitu, Iya, anak iya. Roma asli gitu, terus Iya. orang-orang yang Akamsi masih muda ini masih jadi lebih terpacu lagi. Pellegrini kan akhirnya nyetak gol juga tuh, Akamsi juga dari Roma gitu, akhirnya bisa mengoptimalkan potensinya, kayaknya malu gitu. Ya, sama abang-abangan soalnya. Abang-abangan Roma. gitu. Jadi mungkin masih jauh lah kita mau menilai DDR Rossi. ya, Daniel De Rossi ini. DDR, Dance Revolution. DS. Apa? DDS. David David da Silva. DDR mah telur. Dadar. Dadar, ya. Iya. Dan masih panjang lah Iya. perjalanan Futuro Capitano. Ya kan ini kapten masa Masa depan. Tapi kan gini, kalau soal abang-abangan gitu. Ini Xavi juga dulu abang-abangnya Barcelona, tapi awal-awal meyakinkan, sempat juara, tapi juga kesini-sini fans Barcelona aja nggak suka. Tapi gitu loh. beda. Daniel De Rossi kan keras gitu, yang bener Roy Keane lah kalau di MU gitu. Xavi kan lebih ke kalem ya kan Otak. sebenarnya. Ya makanya mainnya kalem Barcelona. Iya kalem. Tapi gue penasaran belangnya si De Rossi sama Mourinho lah. Maksud gue Mourinho ya udah ini defense sama Italia cocok gitu. Iya. Ini belangnya belang kayak gimana sih? Lebih ke nyerang dia, bener-bener lebih nyerang, terus lebih ke mainnya tuh build up-nya tuh dari belakang, Pip. Kayak Arsenal. Mainnya lebih ke situ. Roma Jadi kayak gitu. bahkan si De Rossi-nya juga bilang terima kasih sama pelatih-pelatih yang udah pernah menginspirasi dia gitu. Yang jelas bukan Mourinho. Bukan Mourinho gitu. Iya. Terus setelah itu AC Milan juga menang lawan Udinese ya 3-2. Comeback ya? Comeback Comeback stronger dari Okafor. Okafornya yang comeback stronger, menit terakhir nyetak gol. 2-1 tadinya kan, jadi 2 sama, menit 82, terus jadi 3-2. Tapi ada insiden Rasisme. Benar. Mignon ya. Ada juga ini ya presenter atau pandit so asik yang bahas-bahas itu katanya. Katanya kita nggak bisa kontrol game ini. Oh, tahu. Ada lah. Tapi nggak, Ntar kita bahas. gua nggak tahu siapa. Ada tuh. dia reply balasan Maksudnya reply-nya. itu tuh siapa nggak tahu, gua tahu tweetnya. Ya, emang kita semua nggak tahu dia siapa. Belum boleh dibahas, tapi emang suka caper-caper. Iya, juga. chance. Kan dia suka pernah ngecengin juga kan, pernah rasis ke Rico Simanjuntak juga. Chance ini monyet Indonesia. di Maignan. Jadi pertama didiemin aja sama Maignan, terus kedua dia minta berhenti, terus pemain Milan juga keluar 10 menit. Iya, tapi kita nggak usah bahas orangnya karena kita nggak kasih panggung untuk orang rasis ya. Iya. Ya, dan juga itu kalau dari yang lain, Juve menang lawan Lecce ya 3-0. 3-0. Vlahovic 2 gol lagi, jadi gila, udahlah lupakan lagi. aja ya Arsenal kalau mau beli. Vlahovic lagi gacor, lagi Udah nggak berbulan sekali ya? ya 6 bulan sekali ya. Iya, biasa gitu. Dan maksudnya Juve menang 3-0 jadi mulai rutin nih gue lihat-lihat nih. Jadi Ya kan? menang telak terus gitu. Iya, dan juga aku belum lihat nih hasilnya Inter kan lawan Oh, Lazio. nggak main ya? Inter karena Super Copa Coppa Italia. Super Coppa. Nah, terakhir ini kita harus bahas dikit karena aneh. Munchen kalah sama Bremen 0-1. Dan Bremen jadi tim ke-7 yang ngalahin Bayern di Allianz di 8 tahun terakhir. Cuma kalah 7 kali. Ya, rataan berarti nggak nyampe semusim sekali ada yang ngalahin gitu. Jadi beda 7 poin sama Leverkusen yang comeback juga. Ya kalau nggak salah. Leverkusen menang 3-2 lawan Leipzig kalau nggak salah. Menit terakhir Dan Munchen udah nggak ada di DFB Pokal, jadi tinggal Bundesliga UCL. Jadi hampir mungkin dia nggak dapet nirgelar lah musim ini. Bisa jadi. Hampir karena UCL agak berat, ya kan. Leverkusen beda 7 poin. Wah, seru tuh. Dan ini apakah karena Harry Kane dan Eric Dyer Ya, bekas Spurs. ke mana namanya ke Munchen, mereka bos, mikir ya. bakal gua dapet gelar nih akhirnya ini. Teman-temannya mikir ada lu sih. You cannot take Spurs out of a player. Nah, iya. Itu dia. Tapi kita nggak tahu ya, masih panjang kan. Sepanjang UCL menang. dan biasanya
poin beda itu nggak jadi masalah buat Bayern Munchen. Iya. Apalagi one game in hand kan sebenarnya. Iya. Ya, apalagi kan Api juga pernah bilang ya Munchen mah ntar aja Iya. ngobrol dulu. Munchen pada akhirnya. Tapi kan kalau masalah ini gara-gara lu kan golnya kan juga banyak. sebenarnya. Dyer kayaknya, Eric Dyer. Iya. Dyer. Pokoknya Enggak, gol Spurs banyak. Kan lah. di Spurs juga golnya banyak. Tapi mentalitas yang ditularkannya. Masa masuk satu orang semuanya ke TE ini? Dua, Eric Dyer. Nah, kita ceng-cengin aja. Iya. Tapi Leverkusen pas comeback itu gua terharu ngelihat Xabi Alonso turun. Oh, iya, terus iya, ikut iya. selebrasi. Hampir kepleset. Gila ya. Tapi gue curiga ini deh, kalau misalkan tahun ini sukses Leverkusen bisa jadi juga kalau juara nih, peluang mah ada tetap juara. Itu Juara mah Bundesliga. Tapi kayaknya di besok langsung ke Munchen. Iya, Xabi Alonso ke Munchen, itu pemain-pemainnya paling gede, paling gede kemungkinan yang bersinar di La Liga pemain pelatih ke Munchen itu biasa itu. Itulah kira-kira ya episode kali ini. Ya, Ya sudah cukup panjang dan cuman agak setengah setelah Bung Dirman nggak ada, kita nyari mana lucunya. Iya. Tapi kan agak daging juga lah maksudnya. Ini nutrisi dah. Seimbang kan buat yang nyari. Jadi kan kita ini aja kalau yang suka lucu ada, suka daging ada juga gitu kan dan suka ada tamu juga nanti kita coba cari. Komen aja siapa tamu. Oh iya, tamu mau siapa? Karena Gue kita punya link anak stand up. Dan Jadi gua- punya link Sportcaster. Podcaster. Iya. Dit Pengangguran. Pengangguran banyak gua. Ya, tukang parkir Ya, biasanya. link pengangguran banyak. Kalau mau konten nge-cheat pakai bocil aja. Bocil kan kalau ditanya-tanyain tuh. Oh, Bocil iya. tuh Oh, di bener, FYP bener, TikTok bener. diambil engagement-nya, diraup keuntungannya dengan menggunakan bocil. Wow, betul Orang-orang. banget tuh. Kalau Itu- bocil yang nggak lucu, paling nangis aja kita. Ya, kita dikit yang nonton. Iya, atau bocilnya songong. Nah, Yang ngerasa negara ini punya bapaknya kali ya. Iya kan kita nggak tahu bocil-bocil itu kan banyak. Suka gitu. banyak bocil sama sih. Iya. Banyak. Itu dia ya, sebelum semakin kemana-mana. Oke. Kita sudahi saja dan nanti kita akan bahas juga pastinya pertandingan lawan Jepang. Nasar dong, kalau lolos grup kita adain giveaway. Nasar kan suatu hal yang susah, Dit. Ini Susah Pak, dong. lolos. Aduh. Lolos. Lolos. Iya. Maksudnya lolos grup peringkat 3 terbaik. Lolos. Kalaupun kalah sama Jepang menurut gue lolos. Ya, Karena semoga. Tapi kalau nggak menang, nah gue nggak tahu kalau menang. Tapi tebak skor. Berhadiah GoPay OVO 100.000. Oke. Caranya menebak skor dan pencetak gol. golnya. Ya dong. Ya kalau 0-0 nggak usah tebak cetak gol Ya, dong. iya cukup aja skor. Kartu kuning, siapa yang kartu kuning? Nggak usah. Bisa. Kalau dia cuma 0-0 ya udah. Itu kita rayakan karena kita bisa nahan imbang Jepang ya kan. Cetak gol. Sintayong. Dan juga skornya. Ya. Ya. Ditunggu. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Tackle Bebas.